change. No, I've been looking for a love inside, for someone I appreciate and everything cross my. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Waalaikumsalam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan rangkuman dari ruang kolaborasi dari kelompok kami, yaitu terkait dengan asesmen sebagai bukti pembelajaran. Baik, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Syahrul Barhun, Inayatul Huda, Nur Halisa, dan Kurnia. Oke, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, asesmen sebagai bukti pembelajaran itu merujuk kepada pandangan atau paradigma bahwa asesmen itu bukan lagi sebagai alat penghasil nilai yang menjanjikan informasi yang terbatas, melainkan bukti yang bertujuan untuk memahami proses pembelajaran yang akan dan sedang dilaksanakan. Selanjutnya, ada tujuan asesmen. Setidaknya ada 3 tujuan asesmen. Yang pertama, memantau kualitas pembelajaran baik sebelum, saat, dan sesudah. Jadi, maksudnya itu adalah asesmen digunakan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara efektif dari awal hingga akhir pembelajaran. Sebelum pembelajaran, asesmen membantu memahami kesiapan awal siswa dan menyiapkan kebutuhan belajar mereka. Selama pembelajaran, asesmen memantau progres siswa dalam menguasai materi. Setelah pembelajaran, asesmen mengevaluasi hasil akhir untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Hal ini memungkinkan pendidik untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan data yang diperoleh. Yang kedua, memahami posisi murid dalam rentang pembelajaran tertentu. Asesmen memberikan gambaran jelas tentang posisi siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran tertentu. Dengan cara ini, guru dapat mengidentifikasi siswa yang memerlukan bantuan tambahan, siswa yang sudah menguasai materi, dan atau yang berada di tengah proses pembelajaran. Informasi ini membantu dalam merancang intervensi yang sesuai untuk mendukung perkembangan pembelajaran setiap siswa. Dan yang terakhir, fungsi umpan balik atau evaluasi bagi murid, guru, dan sekolah. Asesmen memberikan umpan balik kepada siswa untuk memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki setiap siswa, sehingga mereka dapat belajar secara lebih mandiri dan efektif. Bagi guru, hasil asesmen menjadi refleksi tentang keberhasilan strategi pengajaran yang digunakan dan membantu merancang perbaikan pembelajaran berikutnya. Untuk sekolah, asesmen memberikan informasi mengenai efektivitas kurikulum dan sistem pengajaran secara keseluruhan, serta menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, itulah tujuan dari asesmen. Jadi, selanjutnya akan saya jelaskan, dengan asesmen, guru itu dapat mengetahui apa yang dipahami murid dari apa yang dipelajari saat ini. Apa yang bisa dilakukan guru dengan kemampuan prasyarat murid. Apa yang dilakukan guru jika murid salah dalam memahami materi. Yang keempat, kapan dan bagaimana guru bisa menyampaikan materi baru. Dan yang kelima, dukungan apa yang diperlukan murid di kemudian hari agar perkembangan lebih optimal. Oke, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudari Inayatul Huda terkait dengan prinsip-prinsip asesmen. Kepada Saudari Inayatul Huda, dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari asesmen itu sendiri. Jadi, yang pertama itu, asesmen ini merupakan bagian yang terpadu dari proses pembelajaran. Sebagai fasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, murid, dan orang tua atau wali siswa agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Dan prinsip kedua, asesmen ini dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksana asesmen agar efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. And then yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya or reliable. And then untuk menjelaskan kemajuan pembelajaran, menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai ke depannya. Kemudian, prinsip yang keempat, sebagai laporan kemajuan belajar dan pencapaian murid bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetisi yang dicapai, serta strategi tindakan lanjut. Dan prinsip yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh murid, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali peserta didik sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu dan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja dari saya sebagai prinsip-prinsip dari asesmen tersebut. Dan terima kasih saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Ini akan disampaikan oleh Saudari Nur Hadisa. Kepada Saudari Nur Hadisa, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terkait jenis-jenis asesmen berdasarkan fungsinya, sebelumnya asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan capaian hasil belajar peserta didik, yang hasilnya kemudian akan digunakan sebagai bahan refleksi dan kemudian landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Jenis-jenis asesmen berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga. Ada assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Sebelumnya, assessment as learning ini dilakukan untuk sebagai bahan untuk refleksi pada saat proses pembelajaran dalam bentuk asesmen formatif. Contohnya, assessment dalam bentuk antar teman, penilaian antar teman sejawat, dan asesmen diri atau self-assessment. Kemudian yang kedua adalah nah, Kenapa ini? assessment for learning. Kemudian yang kedua adalah assessment for learning. Assessment untuk perbaikan proses pembelajaran dalam bentuk asesmen formatif, seperti kuis, presentasi, dan unjuk kerja atau selanjutnya portofolio. Kemudian yang ketiga, assessment of learning. Assessment ini untuk dilakukan sebagai bahan evaluasi pada akhir proses pembelajaran dalam bentuk asesmen sumatif, berupa ulangan harian, ujian akhir semester, dan ujian tengah semester. Nah, dengan asesmen ini, ketiga asesmen ini digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi peserta didik, kebutuhan, kelemahan, dan pemahaman peserta didik dalam suatu topik pembelajaran yang dapat memberikan umpan balik bagi guru dan peserta didik untuk meningkatkan dan menentukan proses pembelajaran yang akan dilanjutkan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kurnia. Saudari Kurnia, dipersilakan. Baik, saya akan memaparkan terkait dengan jenis-jenis asesmen berdasarkan pelaksanaannya. Asesmen berdasarkan dari pelaksanaannya terbagi atas dua. Pertama ada asesmen formatif, yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung.
Asesmen ini dapat berupa presentasi, kuis, esai, diskusi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran. Asesmen dapat berupa tes tulisan, tes lisan, ulangan atau ujian semester, demonstrasi, praktik kerja lapangan, maupun uji kompetensi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi paparan materi dari kelompok kami terkait dengan asesmen sebagai bukti pembelajaran. Jadi, kesimpulannya adalah di dalam asesmen itu terbagi menjadi tujuan, fungsi, dan jenis-jenis asesmen. Jadi, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, I've been looking for a love inside, for someone I appreciate.